Vivat Koryesu Perkor Marie. Halo teman-teman, sahabat setia channel YouTube Romo Dito SCY. Kembali lagi di program Subscribe yuk. Saatnya untuk berbincang soal cerita iman Katolik bersama yuk. Halo Romo Dito. Ya, halo Mbak Deta. Kita ketemu lagi Romo. Ya. Kita akan melanjutkan tema kita. Tema kita tentang tata gerak dalam liturgi. Ya, benar sekali. Tata gerak dalam liturgi kemarin sudah membahas tentang cara duduk yang baik Romo ya. Duduk yang baik kemarin. Cara duduk yang baik, bagaimana kita harus duduk yang sopan ketika perayaan Ekaristi ya Romo ya. Ya, benar. Nah teman-teman, kita akan membahas mengenai berlutut dan membungkuk ya Romo ya. Ya, benar. Oke teman-teman, tema menarik lagi nih. Berlutut dan membungkuk. Nah berarti berlutut dan membungkuk ini memiliki arti ya Romo dalam perayaan Ekaristi? Oh ya, jelas punya makna dan punya arti. Nah makna dan arti itu sendiri apa Romo? Berlutut dan membungkuk. Nah, ini kan dua gerakan yang berbeda ya. Nah, berlutut dan membungkuk melambangkan hal yang sama kalau dalam liturgi, yaitu sikap penghormatan, pernyataan ketidakpantasan, dan bahkan ungkapan penyembahan kepada Allah. Nah, maka berlutut ataupun membungkuk itu mengungkapkan penghormatan, rasa segan, dan kerendahan hati. Nah, berlutut dan membungkuk dalam liturgi juga digunakan untuk mengungkapkan rasa pertobatan yang sangat mendalam dari dalam diri kita masing-masing. Berarti berlutut dan membungkuk ini adalah dua gerakan yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama, begitu ya Romo? Yakni penghormatan, kerendahan hati, pernyataan tidak pantas, tidak layakan, dan pertobatan serta kerendahan hati. Kerendahan hati, begitu teman-teman. Ternyata berlutut dan membungkuk ini memang sebuah gerakan yang berbeda jika dilihat secara biasa ya Romo ya. Tetapi dalam perayaan Ekaristi, berlutut dan membungkuk ini memiliki makna yang sama dalam konteks liturgi ya teman-teman. Perlu diingat dan perlu digarisbawahi itu ya Romo ya. Benar sekali ya. Kemudian Romo yang berikutnya adalah sejarahnya Romo. Sejarah kenapa berlutut dan membungkuk ini kok ada dalam kita ini ya Romo ya, perayaan konteks sekarang dalam perayaan Ekaristi gitu Romo. Ya, gerakan berlutut ini sebenarnya sudah dikenal sejak gereja perdana dahulu. Itu seorang budak berlutut di hadapan pemimpinnya, di hadapan rajanya untuk menyatakan penyesalan atau kesalahannya. Dan juga bahwa tawanan perang itu berlutut untuk memohon kehidupan supaya dibebaskan, begitulah. Nah, konteksnya, sejarahnya begitu. Nah, begitu pula jika orang beriman di hadapan Tuhan bahwa orang itu mau menunjukkan penyesalannya, ketidakpantasannya, pertobatannya, penghormatannya, atau bahkan penyembahan kepada Tuhan, ya memang harus melakukan seperti itu. Nah, gerakan liturgi ini sebenarnya antara berlutut dan membungkuk itu dibedakan dalam hal intensitasnya. Intensitasnya ya Romo. Apa itu Romo? Intensitasnya itu yang seperti apa Romo? Nah, gerakan liturgis berlutut itu menunjukkan intensitas penghormatan dan juga intensitas ungkapan kerendahan yang lebih dalam dibandingkan dengan gerakan liturgi membungkuk. Maka tujuan dari berlutut itu maknanya lebih dalam daripada membungkuk. Nah, maka biasanya kita itu berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus yang bertahta dalam tabernakel itu. Nah, kita harus berlutut. Mengapa harus berlutut? Karena memang disitulah Tuhan bertahta, Tuhan hadir. Gitu ya, Romo. Nah, itu maka kita harus berlutut. Begitu Deta. Kemudian Romo, ngomong-ngomong tentang tadi ya Romo, berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus Romo. Nah, pandangan kita itu harusnya mengarah kemana Romo? Ini soal praktis ya. Soal praktis bagaimana kita harus berlutut dan membungkuk ya. Kalau berlutut itu harus sampai ini, lutut kita itu harus sampai menyentuh lantai, jangan hanya separuh. Kayak ada apanya di lantai itu kan. Ya, iya itu Romo, kadang
saya sering melihat di gereja tuh ketika masuk itu mau duduk itu kan Romo? Melihat atau menjadi pelaku? Dulu pelaku Romo. Dulu pelaku namun sekarang sudah tidak begitu Romo. Maka ini gerakan yang baik, berlutut ya lututnya sampai menyentuh ke lantai. Nah, ini kalau di tabernakel itu sedang bertahta Sang Sakramen Maha Kudus, maka berlutut, kemudian pandangannya mengarah ke sakramen, mengarah ke tabernakel. Tetapi kalau di dalam gereja itu tidak ada sakramen, berlutut, kemudian pandangannya ke salib. Nah, itu. Maka itu gerakan liturgi yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan ya. Romo. Tetapi kan ini menunjukkan penghormatan kita, menunjukkan pertobatan kita, penyesalan kita, ketidaklayaan kita di hadapan Tuhan. Dan juga membungkuk juga harus begitu. Harus serius membungkuknya gitu ya. Sebagai tanda hormat kita. Iya, terkadang kan memang antara dua gerakan ini banyak yang keliru begitu Romo. Kadang ada yang membungkuknya sekedar gitu saja Romo, tidak kadarnya lah ya. Iya, tidak benar-benar dimaknai begitu. Apalagi kan, kalau Romo datang ke gereja sudah terlambat. Iya, cuma gitu langsung duduk Romo. Enggak pakai berlutut juga. Ngomong-ngomong tentang membungkuk ini Romo ya. Iya. Saya melihat di TV-TV, di YouTube gitu kan Romo. Itu seperti orang Korea itu ya Romo ya. Mereka kan terbiasa untuk tradisinya membungkuk begitu. Hanya membungkuk ya. Iya. Oh, iya. Hal itu Romo, apakah sama konteksnya dengan gerakan membungkuk yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi Romo? Ya sama, tetapi memang kita harus orang juga perlu meletakkan simbol penghormatan itu dalam konteks budaya. Artinya bahwa tadi kan kamu menyebutkan orang Korea yang hanya membungkuk. Ya memang itu budaya mereka. Mereka tidak mengenal yang namanya berlutut. Maka ada budaya tertentu yang tidak mengenal gerakan liturgis berlutut. Misalnya orang Korea, orang Jepang. Nah, mereka mengungkapkan penghormatannya kepada Allah ya dengan membungkuk. Dengan sesamanya ya, juga membungkuk. Iya. Nah, itu. Tetapi bagi orang Jawa asli, ungkapan penghormatan itu bukan berlutut. Tetapi disampaikan dengan duduk bersila sambil bersikap tangan menyembah. Itu bentuk penghormatan. Nah, maka ini juga harus dikontekskan dengan budaya. Nah, kita juga nggak bisa memaksakan budaya kita dengan budaya orang lain. Ya, itulah bentuk penghormatan mereka, cara mereka untuk menghormati Allah. Berarti hal ini itu dapat disesuaikan dengan budaya setempat begitu Romo? Bisa disesuaikan dengan budaya setempat karena memang liturgi, nanti kita akan mendengar istilah inkulturasi itu ya. Nah, disesuaikan dengan budaya tertentu. Nah, itulah liturgi kita juga bisa menyesuaikan dengan budaya tertentu. Itu loh. Itu Deta tentang tata gerak, berlutut dan membungkuk. Nah, singkat ya Romo ya, singkat, padat dan jelas. Semoga jelas. Sangat jelas sih Romo menurut saya, sangat jelas. Karena ternyata membungkuk dan berlutut ini memiliki arti yang sangat mendalam dalam perayaan Ekaristi. Jadi teman-teman, sekarang kita janganlah melakukan membungkuk dan berlutut ini asal-asalan ya Romo. Harus benar-benar kita maknai secara tulus, terutama ketika bentuk penghormatan kita, terutama ketika di gereja, ketika kita akan mengikuti perayaan Ekaristi benar-benar dari hati ya Romo ya. Nah, biasanya kan ini dilakukan sebelum masuk gereja atau sesudah perayaan Ekaristi selesai. Nah, maka yang harus diperhatikan ya seperti tadi, sebelum masuk ke gereja itu kan ya, sebelum duduk tepatnya ya, sebelum duduk harus berlutut, lutut menyentuh lantai, pandangan. Nah, dilihat dulu apakah di situ ada sakramen atau enggak. Kalau ada sakramen, pandangannya menuju ke tabernakel. Tetapi kalau tidak ada, yang menuju ke salib. Nah, membungkuknya ya secara tulus gitu loh. Tidak setengah-setengah begitu ya Romo ya. Betul, demikian juga setelah perayaan Ekaristi dan hendak keluar ke gereja juga melakukan hal yang sama. Oke Romo, sangat jelas sekali. Kita mungkin
akan mengakhiri ini dulu Romo untuk Oke, perbincangan siap, kita ya. mengenai tata gerak berlutut dan membungkuk. Nah, Oke, untuk selanjutnya Romo kita akan membahas mengenai apa ini Romo? untuk selanjutnya kita akan membahas sikap atau tata gerak liturgi, yakni meniarap. Meniarap. Bahasa Oke. kerennya prostatio. Woi. Saya agak asing Romo dengan Agak asing ya? Iya, dengan Iya. kata-katanya kok itu agak asing Agak asing, tapi sekali. pernah melihat nggak Melihat tata Pernah. gerak meniarap? itu ketika Jumat Agung itu Romo. Nah, itu. Nah, Ya. maka ini kan juga menjadi bagian dari tata gerak, tapi bahas besok lagi. Oke, Gitu. teman-teman kita tunggu ya bahasan kita berikutnya mengenai tata gerak Meniarap. meniarap begitu. Ya. Semoga dengan apa yang kita sharingkan hari ini Romo Ya, benar. akan semakin membuat banyak umat Katolik semakin memperbaiki diri dalam tata Ya. gerak menggereja. Ya. Nah Romo, terima kasih lagi. Sama-sama Mbak Deta. Teman-teman tetap dukung channel YouTube Romo Dito SCY dengan like, kemudian komen juga ya teman-teman apa yang ingin teman-teman pertanyakan mengenai seputar tata gerak dalam perayaan Ekaristi. Begitu, share juga boleh ya Romo? Boleh, sangat boleh. Kita share untuk memberikan informasi kepada yang lain, khususnya untuk umat Katolik begitu ya Romo. Nah. Satu lagi nih, yang belum subscribe Romo, Oh iya. harus subscribe ya. Iya, Jangan iya. lupa. Subscribe. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Betul. Tapi yang sudah, jangan ditekan lagi, nanti hilang. yang sudah juga saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kami ya, kita mengucapkan terima kasih ya. Iya, Karena Romo. timnya juga ada beberapa, maka juga mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini yang diberikan oleh Anda sekalian yang sudah Dan- setia menonton Nah, yang sudah setia selalu menonton video. acara-acara video-video di channel YouTube Romo Dito. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami masih membutuhkan bantuan dari saudara semuanya. Oke. Ya. Oke Romo, kita akhiri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Vivat Cor Jesu, Per Cor Cor Marie. Marie.